Halo semua, perkenalkan nama saya Eci Vivana Evi Redina Manik dengan NPM 19010100168. Pada kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Pengertian membaca. Membaca menurut Tarigan merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Jadi, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Jenis-jenis membaca: A. Membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. B. Membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan dan ingatan, dan juga turut aktif ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi menjadi dua. A. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. B. Membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang harus kita kuasai. Tahapan membaca. A. Tahapan atau kegiatan prabaca. Tahapan atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Gambaran kegiatan prabaca yang dikemukakan oleh Cox adalah sebagai berikut. A. Menjelaskan gambaran awal bacaan berisi informasi yang berkaitan dengan isi cerita yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman. B. Petunjuk untuk melakukan antisipasi merupakan sarana kegiatan awal pembaca yang bermanfaat. C. Pemetaan semantik atau peta konsep merupakan strategi prabaca yang kegiatannya memperkenalkan kosakata yang akan ditemukan dalam bacaan dan dapat menggugah skema yang berkaitan dengan topik bacaan. D. Menulis sebelum membaca. Siswa diminta menulis pengalaman pribadi yang relevan dengan isi bacaan sebelum mereka membaca materi. B. Kegiatan membaca. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain: 1. Menemukan inti gagasan. 2. Mengidentifikasi kata kunci. 3. Mengutip bacaan. 4. Menjaring data. 5. Mengisi format isi bacaan. 6. Merespon bacaan. 7. Membuat peta konsep bacaan. 8. Sharing ide dan diskusi. 9. Menguji prediksi. 10. Menjaring kata sulit. 11. Menguji fakta, opini, dan lain-lain. C. Kegiatan pascabaca. Kegiatan pascabaca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Strategi yang digunakan pada tahap pascabaca adalah: 1. Belajar mengembangkan bahan bacaan. 2. Memberikan pertanyaan. 3. Menceritakan kembali. 4. Dan presentasi visual. Metode pembelajaran membaca. A. Metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dengan kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. B. Metode jigsaw membaca. Pembelajaran jigsaw membaca adalah salah satu tipe pembelajaran yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Kegiatan belajar jigsaw membaca menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. C. Metode Cooperative Integrated Reading and Comprehension. Pembelajaran membaca dengan metode CIRC terdiri atas 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung, pembelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Metode CIRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. D. Metode scaffolded reading. Scaffolded reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. E. Metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antar wacana tersebut. F. Metode skemata kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Strategi pembelajaran membaca. A. Strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA Direct Reading Activities. Penggunaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. B. Strategi SK3R atau Survey, Questions, Read, Research, Review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membantu kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam bacaan, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. C. Strategi membaca tanya jawab atau MTJ. Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan. D. Strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. E. Strategi penghubung pertanyaan-jawaban. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. E. Strategi penghubungan pertanyaan-jawaban. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dan memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. F. Strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita, dan memetakan isi bacaan secara umum. Pendekatan pembelajaran membaca. Menurut Iskandar Wasid, pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. B. Pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. C. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. D. Pendekatan Woollequey adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. D. Pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. E. Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan
Pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Pendekatan konstekstual. Pendekatan ini mempunyai konsep. Guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Sekian dan terima kasih.